pemirsa, jumpa lagi kita di channel Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Kali ini kita akan menceritakan mengenai Jiang Taigong. Siapa sih Jiang Taigong itu? Kenapa ada hubungannya dengan kelenteng Moan Bio dan Rumah Merah Heritage Lasem? Oke pemirsa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini selalu kasih tahu yang lebih dulu untuk kamu. Oke pemirsa, siapakah Jiang Taigong atau dewa pemancing ini? Jangan kemana-mana, kita lihat dulu yang satu ini dulu. Ini yang akan dikunjungi ketika berwisata heritage di Lasem. Rumah Merah Heritage Lasem bangunan kuno yang dibangun pada tahun 1860, 3 patung Volusio, terowongan rahasia, dan beberapa tempat di Rumah Merah yang instagramable. Selanjutnya ke Omah Batik Lasem untuk melihat proses pembuatan batik tulis Lasem. Kemudian berkunjung ke kelenteng Cuan Kiong dan kelenteng Moan Bio. Dengan kereta kelinci kita akan mengelilingi pecinan Lasem. Dan yang pasti kita akan menikmati kuliner khas Lasem. Dan yang terakhir kita akan menikmati sunset di pantai. Cukup dengan 99.000 pemirsa akan mendapatkan fasilitas ini semua. Di kalangan rakyat Tiongkok, Jiang Taigong merupakan salah satu dewata pujaan yang sangat populer. Beliau adalah salah satu dewata pelindung dari malapetaka, dan banyak lagi makna dari hidupnya yang diambil sebagai pedoman hidup umatnya. Di Indonesia, Jiang Taigong jarang dipuja sebagai pujaan utama. Tetapi rupang atau patung-patung dan lukisan beliau senantiasa banyak dibuat di dalam kelenteng, yaitu sebagai sosok orang tua yang sedang memancing ikan emas. Hal ini berdasarkan dari legenda Jiang Taigong yang pernah memancing selama 3 hari 3 malam tidak dapat 1 ekor pun ikan. Taigong adalah seorang karakter sejarah nyata yang bernama Jiang Sang, juga dikenal dengan Jiang Xia. Jiang Sang dikenal juga sebagai Jiang Xia, yang pada abad ke-11 sebelum Masehi menjadi penasihat Raja Wen dan putranya Raja Wu, pendiri dinasti Zhou pada tahun 1122 sampai 771 sebelum Masehi. Jiang Xia adalah seorang terpelajar dan selalu mencari kesempatan untuk menempatkan bakatnya dalam praktek. Sebagian besar hidupnya dihabiskan dalam ketidakjelasan dan kemiskinan. Dia hanya bisa menggunakan kemampuannya ketika ia berusia 70 tahun. Jiang telah mendengar bahwa Raja Wen, kepala Zhou di dinasti Shang akhir, adalah seorang yang ramah dan mudah didekati.
menghormati yang lebih tua dan anak-anak dengan penuh kasih, menempatkan orang-orang yang mampu dan berbudi luhur dalam posisi penting. Jadi kala itu, Jiang Xia pindah ke Wenshui dan membangun sebuah gubuk dekat Pansi. Dia mencari nafkah dengan memancing, sambil menunggu pos penting yang akan diberikan oleh Raja Wen yang akan memungkinkan dia untuk menggunakan kearifannya dalam membantu Raja Wen. Oleh karena menunggu penguasa bijaksana dalam waktu yang lama, maka rambut Jiang berubah menjadi abu-abu, dan harapannya tampaknya sia-sia. Namun, karena telah ditakdirkan bahwa suatu hari nanti dia akan mendengar suara kuda dan suara orang-orang yang datang dari jauh, seorang pria bijaksana dan berpakaian sebagai raja yang akan mendekatinya, maka Jiang setia untuk menunggu. Jiang sering ditanya orang mengapa dia memancing tidak menggunakan kail. Jiang menjawab bahwa dia sedang memancing raja. Raja Wen ketika dalam perjalanan untuk mencari bakat, secara kebetulan telah bertemu dengan Jiang Xia. Jiang Xia diberitahu bahwa ada pengunjung ternama, ini adalah Raja Zhou, yang bersemangat dalam mencari bakat. Jiang Xia merasa sangat senang, dan akhirnya Jiang Xia diangkat sebagai Perdana Menteri oleh Raja Wen. Ketika menjadi Perdana Menteri, Jiang Xia melakukan reformasi politik dan militer. Di dalam negeri, dia menekankan pada pengembangan produksi eksternal. Ia mengerahkan pasukan untuk menaklukkan tetangga kecil untuk memperluas wilayah dan melemahkan dinasti Shang. Sayangnya, Raja Wen meninggal sebelum ia memenuhi ambisinya menggulingkan Shang. Anaknya, Jifa, secara historis dikenal sebagai Raja Wu, berhasil naik tahta dengan bantuan dari Jiang. Ia mengirim pasukan untuk melawan Raja Zhou dari Shang dan dilaksanakan rencana ayahnya untuk mendirikan dinasti Zhou. Rezim disebut Zhou Barat dalam sejarah. Karena jasa-jasanya menggulingkan dinasti Shang, Jiang diberikan daerah Xi. Bagian tengah dan timur sekarang adalah provinsi Shandong sebagai perdikan dan dianggap sebagai pendiri Xi. Jian Taigong juga digambarkan sebagai seorang pria tua dengan janggut putih dan rambut, berdandan jubah kekaisaran, dan satu tangan memegang bendera. Bendera menunjukkan kekuasaan untuk mengontrol atau pengiriman tentara, dan di sisi lain memegang pedang. Di legenda lain disebutkan, Jiang Taigong awalnya adalah seorang jenderal yang terkenal di masa Raja Wen dan seorang tokoh yang dihormati. Dia bahkan meyakini telah menjadi makhluk supranatural. Jadi siapa saja yang ingin mengusir roh jahat keluar dari rumahnya, maka dia akan menempelkan sebuah tulisan di dinding dengan kalimat Jiang Taigong di sini. Maka semua roh jahat menghindari. Kutipan Jian Taigong yang terkenal adalah Jiang Taigong di sini. Semua roh jahat menarik diri dan menjauh. Demikian dinyatakan Jiang Taigong di sebuah platform setelah dia diberikan gelar sebagai dewa. Dia menyatakan,
Karena saya telah menawarkan judul untuk mereka, maka saya setidaknya harus menempatkan diri di atas mereka. Sejak saat itu dan seterusnya, ketika orang sedang membangun rumah baru, maka mereka akan menempelkan spanduk bertuliskan, Jiang Taigong ada di sini, 100 urusan tidak dilarang sebagai tabu. Maka hal ini akan mencegah roh jahat datang menempati gedung. Kisah Jiang Taigong telah digunakan pada berbagai tingkatan dan dapat dikatakan menjadi contoh kesabaran atau filosofi bahwa jika Anda menunggu cukup lama, maka ada hal lain yang akan menghampiri Anda. Sebuah pesan yang lebih canggih yang berlaku dalam strategi militer dan politik adalah tunggu sampai keadaan matang. Jika pemirsa Klasem, pemirsa akan bisa melihat relief atau gambar dari Jiang Taigong, yaitu berada di kelenteng Poanbyo, Karangturi, Lasem. Selain di kelenteng Poanbyo, Karangturi, Lasem, patung Jiang Taigong juga berada di Rumah Merah Heritage Lasem. Kalau pemirsa ingin melihat patung Jiang Taigong ini, pemirsa bisa masuk ke dalam Rumah Merah Heritage Lasem. Karena patung Jiang Taigong ini berada di lingkungan dalam kawasan Rumah Merah Heritage Lasem, tepatnya di sebelah Paviliun Omah Badak Lasem. Oke pemirsa, sampai di sini dulu cerita mengenai Jiang Taigong atau biasa disebut dengan Dewa Pemancing. Sampai jumpa di kisah-kisah Lasem selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya di channel Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Sampai jumpa dan dah.